Fatihah dengan NIM 22134442. Saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Nuraini dengan NIM 22134462. Kami dari kelompok 9 yang akan menjelaskan tentang masa dewasa pertengahan dalam penyesuaian pribadi dan sosial. Selamat menyaksikan. Kami di sini akan menjelaskan 4 aspek. Yang pertama yaitu karakteristik usia madya, yang kedua yaitu penyesuaian diri terhadap perubahan fisik, dan yang ketiga penyesuaian diri terhadap perubahan mental, dan yang keempat penyesuaian diri terhadap perubahan mental dan sosial. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan apa sih usia madya itu. Usia pertengahan atau madya umumnya merujuk pada rentang usia antara 40 sampai 60 tahun, di mana seseorang berada di pertengahan masa hidupnya. Ini adalah di mana banyak orang mengalami perubahan fisik, mental, dan sosialnya. Baik, psikologi perkembangan pada karakteristik usia madya adalah studi tentang perubahan psikologis yang terjadi pada individu saat mereka mencapai usia madya, yang biasanya mencakup usia 40 sampai 60 tahun. Selama usia madya, individu sering kali mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk peran sosial, pekerjaan, dan hubungan pribadi. Berikut karakteristik perkembangan psikologis pada usia madya. Di antaranya, yang pertama yaitu pembentukan identitas. Usia madya, orang seringkali melihat kembali kehidupan mereka dan mencoba untuk lebih memahami siapa diri mereka sebenarnya. Mereka mungkin menyertakan nilai-nilai dan tujuan mereka dan mencoba menemukan makna hidup yang lebih dalam. Yang kedua yaitu krisis ego. Pendekatan psikologis Erik Erikson terhadap perkembangan usia madya menyatakan bahwa individu mengalami krisis ego yang disebut integritas dan isolasi pada tahap ini. Individu berusaha untuk merasa dihargai dan diterima di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu perkembangan kognitif. Selama usia madya, kemampuan kognitif individu cenderung stabil, namun mereka terus belajar dan berkembang di area tertentu. Mereka mungkin memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dalam kehidupannya. Yang keempat itu peran sosial. Pada usia madya, individu seringkali berada pada puncak karirnya dan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar pada peran sosialnya. Mereka mungkin juga mengalami perubahan peran keluarga seperti menjadi orang tua atau menjadi kakek nenek yang sudah dewasa. Psikologi perkembangan tentang penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Antara usia 40 dan 60 tahun, individu mengalami perubahan fisik yang signifikan dan beradaptasi terhadap perubahan ini merupakan bagian terpenting dari perkembangan psikologis. Berikut beberapa aspek yang relevan. Yang pertama yaitu kesehatan fisik. Proses penuaan alami dapat menyebabkan perubahan fisik seperti penurunan kekuatan otot, penuaan pada diri, keriput, peningkatan risiko penyakit kronis, dan perubahan berat badan. Ini tuh perlu beradaptasi terhadap perubahan ini melalui gaya hidup yang sehat dan pola makan yang tepat. Yang kedua yaitu body image. Perubahan fisik dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap tubuh mereka sendiri. Beberapa orang mungkin mengalami ketidakpuasan terhadap penampilan fisik mereka sendiri dan perlu bekerja pada penerimaan diri. Yang ketiga yaitu kemandirian fisik. Beberapa orang mungkin menghadapi tantangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari yang sebelumnya mudah untuk dilakukan karena kesehatan fisik. Ini dapat mempengaruhi rasa mandiri mereka dan memerlukan penyesuaian dalam cara mereka menjalani kehidupan sehari-harinya. Yang keempat itu perubahan hormon. Perubahan hormon seperti menopause, berhenti
secara permanen, yaitu menstruasinya yang dilakukan oleh para wanita. Kemudian fisik juga, perubahan fisik pada usia tersebut yaitu penurunan otot, terus keriput pada kulit dan yang lainnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan antara usia 40 dan 60 setiap orang mengalami banyak perubahan dan penyelesaian mental. Beberapa aspek psikologi perkembangan yang relevan dengan usia ini antara lain. Nah, yang ke-1 ada krisis parubaya. Banyak orang yang berusia antara 40 dan 60 mengalami apa yang disebut krisis parubaya. Krisis ini dapat melibatkan perubahan fisik dan emosional. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, yang kedua ada kesehatan mental beradaptasi dengan perubahan kesehatan mental bisa jadi sulit. Beberapa orang mungkin mengalami masalah seperti depresi, kecemasan, stres atau hilang ingatan pada usia ini. Nah, yang ketiga ada kematangan emosi. Pada usia ini banyak orang yang mengalami kematangan emosi. Mereka mungkin lebih bijaksana dalam menghadapi stres dan permasalahan di kehidupannya. Nah, yang keempat ada beradaptasi dengan peran orang tua dan kakek nenek. Bagi mereka yang memiliki anak atau cucu, perubahan peran ini dapat mengalami emosi dan kewajibannya sebagai orang tua atau kakek dan nenek. Nah, yang terakhir, yang kelima ada pendekatan menuju kematian menjadi lebih relevan pada usia ini. Dan individu dapat mulai berpikir tentang makna hidup dan mempersiapkan bekal di akhirat. Penting untuk diingat bahwa pengalaman setiap individu mungkin berbeda-beda jika Anda atau seseorang yang mengalami kesulitan psikologi pada usia ini. Konsultasikan dengan ahli kesehatan mental yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat. Di sini juga ada psikologi perkembangan tentang penyesuaian diri terhadap perubahan mental dan sosial. Antara usia 40 dan 60, penyesuaian terhadap perubahan mental dan penyesuaian sosial menjadi perhatian penting dalam psikologi perkembangan. Nah, berikut adalah aspek-aspek yang relevan. Nah, yang pertama ada penyesuaian mental. Yang ke-1 ada kesadaran, kognisi, dan pemikiran jernih pada usia ini. Beberapa orang mungkin mengalami perubahan kognitif seperti berkurangnya kecepatan berpikir atau kesulitan mengingat informasi. Penyesuaian mungkin melibatkan strategi pengulangan seperti pelatihan otak yang dirancang oleh meningkatkan fungsi otak dengan cara permainan memori, teka-teki, hereditas, dan lainnya. Dapat juga dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan daya ingat seperti aplikasi peningkat dan perangkat penyimpanan data yang kuat. Nah, yang kedua ada kesejahteraan emosional di lingkungan sosial usia parubaya dan akhir sering kali membawa perubahan emosional. Individu mungkin mengalami stres seperti perubahan pekerjaan, perubahan peran sosial, atau perasaan tentang pencapaian hidup, dukungan sosial dan pengetahuan diri dapat membantu mengatur emosi. Nah, yang kedua ada penyesuaian sosial. Peran sosial pada usia ini dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat dapat berubah. Anak-anak bisa tumbuh dewasa dan individu bisa pensiun. Beradaptasi terhadap perubahan tersebut dapat mempengaruhi harga diri dan hubungan sosial. Nah, yang kedua ada dukungan sosial. Dukungan dari teman, keluarga, dan komunitas penting untuk menjaga kesehatan mental. Hubungan sosial yang
positif dapat membantu mengatasi perasaan kesepian atau isolasi sosial. Nah, yang ketiga ada kematangan hubungan. Kematangan romantis atau pernikahan juga berubah pada usia ini. Individu mungkin perlu menyesuaikan diri dengan dinamika baru dalam hubungan mereka dengan cara berkomunikasi dengan baik, pengertian dan empati terhadap pasangan, bersyukur, dan yang paling utama adalah kepercayaan dan kesetiaan. Nah, yang keempat ada partisipasi sosial. Keikut serta dalam kegiatan sosial dan komunitas dapat membantu individu menjaga hubungan sosial yang penting untuk kesehatan mental. Beradaptasi terhadap perubahan mental dan sosial antara usia 40 dan 60 tahun melibatkan pengembangan keterampilan mengatasi masalah, refleksi diri, dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Terkadang konseling atau dukungan profesional dapat membantu individu mengatasi tantangan ini dengan lebih baik dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik. Itulah paparan materi dari kelompok 9. Mungkin hanya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.